Beberapa bulan setelah itu saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan kami ke Aceh. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Kembali ke Solo, mulai ikut paman bekerja di pabrik mebel untuk mencari pengalaman. Di sini saya belajar banyak tentang bagaimana menjadi pengusaha yang baik. Semua posisi pernah saya lakoni, di produksi, di pemasaran, semuanya pernah saya alami. Tahun 1987, anak pertama saya lahir, Gibran Rakabuming. Gibran itu singkatan dari gigih dan berani. Saya ingin putra pertama saya punya semangat hidup seperti namanya. Lahirnya Gibran juga memicu saya untuk mendirikan perusahaan pertama saya yang bergerak di bisnis mebel dengan nama CV Rakabi. Tapi ternyata menjadi pengusaha bukanlah sesuatu yang mudah. Saya pernah habis ditipu. Barang sudah dikirim tapi tidak dibayar. Lalu orangnya menghilang. Kalau kita jatuh ya harus bangkit lagi. Jokowi Widodo lahir pada tanggal 21 Juni 1961 dari pasangan Wijiatono Tomiharjo dan Sujiatmi. Ia merupakan anak sulung dan putra satu-satunya dari 4 bersaudara. Ia memiliki 3 orang adik perempuan bernama Iit Siantini, Idayati, dan Titi Lelawati. Ayahnya berasal dari Karanganyar, sementara kakek dan neneknya berasal dari sebuah desa di Boyolali. Pendidikannya diawali dengan masuk SD Negeri 112 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah. Dengan kesulitan hidup yang dialaminya, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan menjadi kuli panggul untuk membayar sendiri keperluan sekolah dan uang jajan sehari-hari. Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta yang terletak di Jalan MT Haryono 4, Surakarta, Jawa Tengah. Ketika ia lulus SMP, ia sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal sehingga pada akhirnya ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta yang terletak di Jalan Mr. Sartono nomor 30, Nusukan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Setelah menyelesaikan studinya di sekolah tingkat menengah atas, Jokowi melanjutkan kuliah ke jurusan Teknologi Kayu, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan gelar insinyur pada tahun 1985. Setelah lulus pada tahun 1985, Jokowi bekerja di BUMN PT Kertas Klub Aceh selama 1,5 tahun. Tidak lama kemudian, pada tahun 1986, Jokowi pun menikah dengan Iriana, seorang gadis yang dipacarinya sejak masih kuliah dulu. Pasangan ini sekarang telah dikaruniai 3 buah hati, yakni Gibran Rakabuming, Kahiyang Ayu, dan Kaisang Pangarap. Pada tahun 1988, ia memberanikan diri untuk membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu yang diambil dari nama anak pertamanya. Usahanya sempat berjaya dan juga naik turun karena tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun pada tahun 1990, ia bangkit kembali dengan pinjaman modal sebesar 300 juta rupiah yang ia peroleh dari ibunya. Usaha ini membawanya bertemu dengan Bernard Chen, seorang pria berkebangsaan Prancis yang akhirnya memberi panggilan yang populer hingga kini, yakni Jokowi.
Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengetahuan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di kota Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Pada Pilkada Kota Solo tahun 2005, Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 37%. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami berbagai perubahan, mulai dari kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngausopuro diremajakan, dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang memanusiakan manusia. Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010, ia terpilih lagi sebagai wali kota Surakarta dengan suara melebihi 90%. Kemudian, pada tahun 2012, Jokowi dicalonkan oleh PDIP sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dengan dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Misbahkun dari PKS, serta Yusuf Kala dan Indra J. Piliang dari Partai Golkar. Sebagai wakilnya, Basuki Cahayapurnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi. Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan, namun hasil Pilgub 2012 putaran kedua memperlihatkan kandidat Jokowi memimpin dengan 54% suara, sementara kandidat Fauzi Bowo memimpin dengan 42% suara. Pada masa pemerintahannya di Jakarta, Jokowi mendahulukan program bantuan sosial melalui Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Setelah mendapatkan dari atas APBD, ia mulai menjalankan pembenahan saluran air di DKI Jakarta melalui program JEDI. Ia juga mengupayakan pengambil alihan pengelolaan sumber daya air melalui akuisisi Aetra dan Palja. Jokowi juga mulai berkonsentrasi terhadap transportasi massal dengan MRT Jakarta, penambahan armada Transjakarta, dan peremajaan bus kecil. Popularitas Jokowi pun melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatan yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkannya melalui program Belusukan untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung. Pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden. Dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden yang didampingi oleh Yusuf Kala yang menjadi calon wakil presidennya dalam Pilpres 2014. Pencalonan tersebut didukung dari Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Hanura. Pada 22 Juli 2014, di hari pengumuman hasil Pilpres 2014, KPU mengumumkan kemenangan kandidat Jokowi dan Yusuf Kala dengan 53% suara, sementara kandidat Prabowo dan Hatta Rajasa mendapatkan 47% suara. Kepresidenan Joko Widodo dimulai pada tanggal 20 Oktober 2014 ketika ia dilantik di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Jabatan Jokowi sebagai Presiden Indonesia sudah berada di periode kedua pada saat ini, sehingga ia merupakan Presiden Indonesia ke-7 setelah Susilo Bambang Yudhoyono.
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pada tahun pertama pemerintahan Jokowi, ia mengumumkan 34 nama kabinetnya pada tanggal 26 Oktober 2014. Jokowi dipuji karena inklusivitas perempuan dengan Retno Marsudi menjadi Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia. Pemerintahan Jokowi juga melihat pembentukan 2 kementerian baru, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jokowi melakukan total 3 kali pembentukan kabinet hingga tahun 2014, mencopot menteri seperti Riza Ramli dan Bambang Brojonegoro, serta memasukkan menteri seperti Luhut dan Direktur Bank Dunia pada satu, yakni Sri Mulyani Indrawati. Jokowi memulai masa kepresidennya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Sejahtera. Ia juga mengumumkan kenaikan BBM hingga mencapai 8.500. Kebijakan ini sempat diikuti demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia. Jokowi kemudian mengatakan bahwa ia ingin mengalihkan dana subsidi tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan kesehatan. Jokowi berjanji untuk mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur Indonesia dengan fokus pada pembangunan jalan, jalur kereta api, pembangunan pelabuhan, dan bandar udara. Pada tahun 2016, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 290 triliun rupiah untuk sektor infrastruktur, yang merupakan alokasi infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia. Secara total, pemerintahan Jokowi merencanakan 265 proyek infrastruktur mulai dari tahun 2016. Di antaranya adalah pembangunan jalan tol Trans Sumatera, tol Solo Kertosono, kereta api Trans Sulawesi, dengan penyelesaian jalan Trans Papua dan jalan tol Trans Jawa, dengan rencana untuk mengembangkan dan modernisasi sektor maritim dengan 24 pelabuhan strategis yang ikut berperan. Pemerintahan Jokowi melanjutkan kebijakan nasionalisme sumber daya dengan menasionalisasi beberapa aset yang dikuasai oleh perusahaan multinasional seperti Freeport McMoran, Total Energies, dan Chevron. Pada tahun 2018, sebagai langkah bertujuan untuk mengurangi impor, perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia diperintahkan untuk menjual minyak mentah mereka ke perusahaan milik negara Pertamina. Larangan juga diberlakukan terhadap ekspor biji nikel mentah yang dimaksudkan untuk membantu mendorong pengembangan industri lokal terkait nikel. Kebijakan ini diperluas lagi dengan larangan ekspor biji tembaga, timah, bauksit, dan emas yang belum diolah. Yang ini berlaku pada pertengahan tahun 2023. Dalam hubungan luar negeri, Jokowi mencita-citakan Indonesia sebagai kekuatan maritim global. Ia memandang laut mempunyai peranan yang semakin penting bagi masa depan Indonesia, dan sebagai negara maritim, Indonesia harus menegaskan dirinya sebagai kekuatan di antara 2 samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Mulai tanggal 2 November 2014, ia mengikuti beberapa konferensi tingkat tinggi seperti APEC, ASEAN Summit, dan
G20. Setelah menyampaikan pidatonya di depan pengusaha di APEC, beberapa pihak memuji pidato Jokowi karena dianggap tepat pada sasaran dibanding presiden negara lainnya. Sehingga dari APEC, Jokowi berhasil membawa komitmen investasi senilai 300 triliun rupiah. Pada bulan April 2019, Jokowi mengumumkan bahwa ia telah memutuskan dalam pertemuan dengan para menteri kabinet untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi di luar Jawa. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2019 diumumkannya lebih lanjut bahwa wacana tersebut akan berlokasi di Kalimantan, di antara Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara dengan nama Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sampai saat ini, proses pembangunan IKN per tanggal 21 November 2023 untuk pekerjaan batch 1 sudah mencapai 66,7% dan batch 2 sudah mencapai 12,7%. You will definitely leave in 2024. That will be the end of your term. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. And when you are back in Solo, what will you be doing? Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. So you will be part of the building of a new, greener Indonesia. Kira-kira itu. Pada saat ini, Pak Jokowi telah memimpin Republik Indonesia selama hampir 10 tahun dan telah mendapatkan banyak pujian dan kritikan selama dia memimpin sebagai wali kota Solo, Gubernur Jakarta, dan Presiden Indonesia. Selain dengan kampanye yang pragmatis dengan belusukan agar bisa mendekati hati nurani warga-warga, masa jabatan Jokowi akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024. Setelah lengser, Presiden Jokowi akan tetap menerima uang pensiun dan tunjangan lainnya seperti pejabat tinggi dan negara lainnya. Jokowi mengatakan akan menjadi seorang aktivis lingkungan usai lengser dari jabatannya. Ia ingin aktif di lingkungan hidup dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih hijau di masa depan. Mulus, enak, Dinikmati ya Pak. dinikmati. Guncang-guncang rambutnya Pak. Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Saya manusia biasa, makan nasi. Semua angka-angka itu menunjukkan Saya manusia biasa, makan nasi. iya. Oh, terus lihat di mana, apalagi di mana? Tanya yang mau tanya saya. Sebentar, Pak, itu anunya. Aduh, mau saya tabok orangnya di mana saya cari betul. Badan gede kayak gini, tangannya kecil, tapi diadu kuat juga berani. Itu sambil Instagraman juga bisa ini Bapak. Udah nanti malah encok Bapak udah. Saya harus ngomong apa adanya ya. Saya nggak tahu UKG ke-8, Naruto saya nggak. Jadi kalau saya jawab nanti saya mah keliru. Jadi tolong bikin video lagi, jelasin ke saya. UKG ke-8 itu apa? Kemudian Naruto itu siapa gitu. Hah?